Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Bagaimana mengalami terobosan iman dan meraih janji Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang saya kasihi, sebagai umat Kristen, kita diminta untuk dapat melihat segala sesuatu dengan kacamata Allah. Dengan melihat segalanya dari sudut pandang Tuhan, maka kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan tidak ada sesuatu terjadi hanya kebetulan saja. Tuhan selalu punya rencana dalam setiap hal yang kita alami. Dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Tetapi tidak demikian yang terjadi dalam banyak kehidupan umat Kristen. Banyak umat Kristen yang selalu protes akan apa yang sedang mereka alami. Timbul berbagai pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan semuanya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang muncul ketika segalanya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dalam keadaan seperti ini, kita seakan hanya dapat melihat ada tembok besar yang menghalangi langkah hidup kita. Tidak ada jalan keluar lagi, dan segalanya sudah menjadi berantakan. Kita tidak mengerti bahwa sebenarnya ada berkat Tuhan yang sudah disediakan di balik tembok tersebut. Kita harus mengalami terobosan agar dapat meraih berkat yang telah tersedia. Menjadi pertanyaan saat ini adalah, bagaimana kita dapat mengalami terobosan dan melihat bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita? Yang pertama, melihat dengan mata iman. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Abraham sadar bahwa secara fisik dia dan istrinya sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak karena sudah lanjut usia. Tetapi Abraham belajar melihat dengan mata imannya bahwa Tuhan sanggup menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya kepada Abraham untuk memberikan seorang anak. Abraham mengandalkan imannya untuk melihat apa yang Tuhan sediakan jauh di depannya,
sehingga Abraham memperoleh apa yang telah dijanjikan kepadanya. Kemudian yang kedua, bangkit dari keterpurukan. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Setelah mengalahkan 450 orang nabi-nabi Baal, Nabi Elia mendapatkan ancaman oleh Isabel. Isabel sangat marah atas perbuatan Elia dan ingin membalasnya. Elia menjadi sangat ketakutan dan kabur ke padang gurun. Di sana Elia merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong dia. Tuhan menyampaikan pesannya agar Elia bangun dan bangkit dari keterpurukannya. Elia kemudian menyelesaikan tugas-tugas besar yang Tuhan sediakan baginya. Elia tidak mau terintimidasi dengan ancaman tersebut. Saudaraku yang saya kasihi, menyadari apa yang Tuhan sediakan di balik setiap masalah yang kita alami tidaklah cukup. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita harus bangkit dari kesedihan, kekecewaan, sakit hati, dan keputusasaan yang kita alami. Lepaskan dan tinggalkan segala perasaan tersebut. Bangun dan bangkitlah untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada perkara besar yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang mau bangkit. Kemudian yang ketiga, raihlah janji Tuhan dengan iman. Bilangan 14 ayat 7 sampai 8. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudaraku yang saya kasihi, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, mereka mengirim 12 orang pengintai untuk melihat keadaan di sana. Setelah mengintai, 10 orang mengatakan bahwa negeri tersebut diduduki oleh para raksasa dan tidak mungkin dapat dikalahkan. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Hanya 2 orang pengintai, yakni Yosua dan Kaleb, yang tetap berkeyakinan bahwa Tuhan pasti akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian dan merebutnya dari tangan musuh. Tuhan telah menyediakan berkat-Nya bagi kita. Walau demikian, ada rintangan-rintangan yang memang harus kita lalui. Tidak sedikit dari rintangan tersebut yang membawa kita kepada duka, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bangsa Israel dibawa berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun bukanlah tanpa maksud. Tuhan mengajar banyak hal kepada bangsa Israel. Demikian pula dengan kehidupan kita. Tuhan sedang mengajar kita dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Tuhan ingin agar kita dapat terus melihat janji-Nya dan percaya bahwa Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan Tuhan ingin
agar kita pergi meraih janji yang telah disediakan tersebut. Jangan takut akan berbagai rintangan yang ada. Percayalah bahwa tangan Tuhan akan menuntun kita kepada kemenangan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, lakukan 3 hal ini untuk alami terobosan dan raih janji Tuhan. Yang pertama, lihat janji Tuhan dengan mata iman. Yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Dan yang ketiga, raih janji Tuhan dengan iman. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah menguatkan kami untuk kami dapat mengalami terobosan iman. Ya Tuhan, tolonglah kami kalau pada masa-masa ini ada banyak di antara kami anak-anak-Mu yang kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi kami yakin ketika kami dapat melakukan terobosan iman, kami dapat meraih janji Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mendengar sungguh-sungguh dan mengimani firman-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Jamalah kami anak-anak-Mu Tuhan. Bukalah paradigma iman dan percaya kami, supaya kami dapat memandang Tuhan dengan pandangan yang lebih luas. Tuhanlah yang empunya sorga dan bumi. Segala perkara ada di dalam tangan Tuhan. Ajar kami memperluas iman kami, ketaatan kami, dan percaya kami. Biarlah kami tidak berpuas dengan apa yang kami lakukan. Tanamkan pengertian Tuhan agar kami tidak sekedar makmur secara jasmani, tetapi juga makmur secara rohani, dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidup kami akan tetap mengasihi-Mu. Kami percaya ketika kami tetap memandang-Mu, kami akan meraih janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.